Kembali pembahasan di dalam kitab Al-Is'af. InsyaAllah mungkin 2 pertemuan lagi kita akan khatamkan kitab yang saat ini kita baca ya. Syurutul i'tikaf masuk di dalam pembahasan nomor 3. Nomor 1 niat, yang kedua an yakuna fi masjid khalisil masjidiyah. Kita bicara itu tentang masalah wanita yang dia memiliki rumah lalu dia wakafkan sebidang tanah untuk dia jadikan masjid, itu sah. Di situ bisa dia i'tikaf. Nggak perlu jauh-jauh dia keluar. Karena hukumnya pun makruh keluar wanita lalu ke masjid sekalipun aman dari fitnah. Ya, sekalipun diizinkan oleh suaminya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatis shalah. Syarat dari i'tikaf itu, di samping adanya di dalam masjid, harus sekadar tuma'ninatus shalah. Jadi nggak boleh hanya sekedar mondar-mandir, bolak-balik. Nah, itu nggak sah. Jadi harus sekedar tuma'ninatus shalah. Bigadri subhanallah kan. Sekedar begitu, diam sejenak, langsung dikeluar lagi, itu masuk, bisa dikatakan i'tikaf. Ai al-wukuf, artinya lubus di sini dia diam, berhenti. Fala yasima al-murur biduni wukufin, maka tidak sah dia berjalan melewati dengan tanpa dia berhenti. Amma binisbah lit taraddud, kalau orangnya taraddud begini, kalau taraddud itu dikatakan ulama dia masuk dari satu masjid, dari satu pintu, nanti keluar pintu lain. Tuh, masuk dari pintu, keluar ke pintu lain. Atau nanti gini, misal bolak-balik, muter, ambil ini, ngambil itu, misalnya. Dia nggak diem, tapi ntar dia ngambil barang di sini, ngambil barang di situ. Ntar misal meja, misal berantakan. Dia mau benerin, mau rapiin mejanya, rapikan. Dia ambil tuh meja, disusun tuh meja, ya kan? Dia taruh. Dia nggak berdiri, dia nggak berhenti. Nah itu katanya dihukumkan seperti juga berdiri, diberhenti. Maka sah buat dia, dikatakan untuk masuk dengan model kayak begitu. Dikatakan itu juga i'tikaf namanya. Li'anna hukmahu ka hukmil wukuf. Maka sungguh hukumnya orang yang taraddud tuh yang bolak-balik itu dihukumkan seperti orang berhenti. Dia misalnya ngambil gelas, ntar dia ngambil itu barang lagi, dia rapin ke sana ke sini. Ya. Kemudian syarat selanjutnya at-tahara anil hadatsil akbar kal janabah wal haidun nifas. Nah, di sinilah menunjukkan bahwa wanita tidak boleh dalam keadaan dia berhalangan untuk masuk ke masjid. Dengan apapun bentuk gurbah, sekalipun di situ pengajian, di situ mau baca ratib, ya, maka jangan dimasuk, sekalipun tidak mengotori masjidnya itu. Ya kan? Sekalipun nggak mengotori, tetap maka dibiasakan ada masjid di sebelahnya, dibiasakan bukan masjid. Di ruangan ada tempat khusus buat wanita. Makanya namanya musolah, ya kan? Musolah atau majlis taklim. Kalau lagi udzur, gurunya kah? Ya kan? Ustadzanya berarti ngaji di situ. Yang nggak udzur ya silahkan di masjid. Atau lagi jamaahnya lagi udzur, ya berarti jangan di masjid, duduk di sana. Begitu. Janabah juga seperti, ya. Kita lagi i'tikaf, tidur, mimpi. Nah, udah. Batal i'tikafnya. Di antara hal yang batal i'tikaf. Kemudian, al-aqlu, akal. Berakal. Fala yasihu minal majnun. Pas lagi di dalam masjid, dia gila. Nah, nggak sah. Falau junnal mu'takifu walau lahwatan. Dan jikalau orang yang beriktikaf itu gila sekalipun sebentar. 5 menit. Batalal iktikaf. Batal iktikafnya.
Jadi apa yang diniatkan, mau niat wajib, sunnah, batal. Terus ya bawa pulang dulu, biar sadar dulu, dipulangin dulu, dia digotong dulu sampai ke rumahnya, terkau sadar baik lagi. Nah baru tajdid niat, ya kan? Perbarui niatnya dia, ulang dari awal. Yang keenam, al-Islam fala yasihu min kafir, maka tidak sah buat orang kafir. Nah, buat nggak sah karena masuknya pun ada syaratnya, gitu. Nggak semuanya seenak ke orang kafir masuk masjid, ya. Nggak semuanya orang kafir itu masuk masjid. Kalau sudah nggak semua orang masuk masjid, maka nggak boleh, apalagi di karena etikaf harus niat, sedangkan niat itu harus orang muslim. Kalau berkaitan niat harus orang muslim. Kayak apa ya? Kayak akikoh, kayak kurban ya. Panjang deh nanti kita bahas. Nah, lihat taliknya tuh. Wala yajuzu dukhuluhul masjida illa bi syartain. Tidak boleh bagi orang kafir masuk ke masjid melainkan dengan dua syarat. Pertama, an yakuna bi idznil muslim. Harus satu orang muslim mengizinkan. Misalnya temannya dia nih, ya kan? Minta izin untuk masuk ke masjid. Ini orang kafir. Pengen masuk masjid ya, mau lihat suasana masjid. Boleh dengan izin orang muslim satu. Ada gak yang izinin, yang amanin dia? Kalau kucuk-kucuk datang tanpa ada izin, nggak sah. Dan selalu dipantau, diliatin, jangan ditinggalin begitu, lepas. Kemudian abnul fitnah, aman fitnah. Artinya ketika mungkin tuh masjid, ya memang udah biasa. Orang-orang non muslim lihat pandangan gimana masjid, waduh bersihnya, waduh tertibnya, waduh teraturnya, waduh semuanya berjalan dengan baik. Ada imam, ada makmumnya banyak, bukan sendalnya aja banyak, orang nggak ada. Bukan hanya sekedar rame doang, ya, tapi bersihnya, ya teratur. Tuh, begitu kan orang apa? Ya? Memberikan apa? Semangat, motivasi. Mana Lutfi? Lutfi mana? Oh di sana. Lutfi deh, ambil. Mana itu? Ambil. Ya kan? Jadi membuat itu apa namanya? Memberikan motivasi orang jadi pengen masuk Islam. Lihat tuh, masya Allah, nggak kotor, nggak berdebu. Ya kan? Nggak jorok. Lihat umat Islam, masya Allah. Nah, bunyadin ala taharah, dilandaskan agama itu di atas kebersihan. Itu dia. Yes. Ya. 6. Aman fitnah illal masjidil haram, melainkan masjidil haram. Ya. Melainkan masjid haram. Kalau masjidil haram fala yajuz dukhuluhu mutlaqan. Kalau di Ka'bah orang kafir nggak boleh. Mau diizinkan oleh siapapun, bahkan oleh amir sekalipun. Amir sekalipun, ya, presidennya sekalipun, khalifahnya mengizinkan nggak boleh. Khusus karena nasnya itu ada, nggak boleh orang non muslim masuk ke dalam Masjidil Haram. Baik ya, sunanul i'tikaf. Nah, ini sunan i'tikaf kita bicara. Katsiratun, banyak. Minha an yakuna fi jami'. Bahwa i'tikaf itu harus di jami'. Apa bedanya masjid sama jami'? Kalau masjid nggak harus dibuat Jumat. Jadi terkadang-kadang nih orang pemahamannya apa ya? Orang kalau masjid dituntut untuk bikin Jumat. Tidak disyaratkan. Dan juga tidak disyaratkan Jumat di dalam. Boleh di lapangan bikin Jumat. Tapi kalau sudah dibuat Jumat, itu masjid namanya masjid jami. Masjid jami lebih utama ketimbang masjid yang lain yang gair jami. Mau namain masjid,
Dengan nama kalian nggak apa-apa. Masjid Maulana, Masjid Ipul. Dinamain dengan nama-nama mereka nggak apa-apa. Masjid Ulin. Nisbah kepada nama orang nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah, tapi nggak harus dibuat Tapi kalau Jumat itu afdol. Nah, afdol di situ untuk kita itikaf. Jadi kalau ada masjid jami, sekarang kan ada semuanya banyak masjid Jumat semua. Ya udah namanya masjid ya jami. Maka boleh itu dibuat ya Jumat dan memang itu namanya jami dan itu afdol untuk kita itikaf. Kenapa? Ditalik sebutkan. Pertama, nomor 2, likathrati jamaatihi. Karena memang kalau biasa kalau masjid jami pasti banyak jamaahnya. Ya kan? Banyak ya jamaahnya. Asar 1 orang. Ya. Ini udah pengalaman kita. Selebihnya dikatakan baini wa bainallah. Salatnya aku dan Allah yang lihat sudah. Beda. Ini masjid banyak kalau Jumat, pasti banyak kalau jami. Jarang yang namanya sofa cuma 1, nomor 2. Ya ini ya, teman. Yang kedua, listighna'ihi anil khurud minhu lil jum'ah. Listighna'ihi anil khurud minhu lil jum'ah. Karena merasa dia sudah cukup untuk keluar darinya, untuk keluar dari itikaf, cari-cari masjid, nggak perlu. Ya kan? Udah di situ dia cukup udah. Ketika kita ada di situ Jumat. Betul kan? Bukan. Kenapa dikatakan lebih utama jami? Pertama karena banyak jamaah. Yang kedua, kita sudah merasa cukup. Kalau jami pasti masjid kan tadi gitu. Kalau jami pasti udah cukup. Kalau sudah jami berarti kita udah merasa cukup dengan i'tikaf, juga merasa cukup dengan pasti bakal dibikin Jumat. Misalnya mau dari pagi di masjid itu. Dari pagi terus mau pengen malam. Ya kan? Udah merasa cukup deh, nggak usah perlu keluar. Kenapa? Setelah dari pagi itu terus sampai siang pasti akan dibuat di masjid itu. Jadi nggak perlu lagi pergi mana-mana. Tapi kalau kalian i'tikaf di masjid yang bukan jami, ya udah jam 11 kalian harus keluar. Cari buat sholat Tapi kalau di situ udah cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, khurujan min khilafi man aujabah. Ada mazhab lain menyatakan bahwa i'tikaf itu harus di masjid jami, bukan di masjid yang lain. Itulah keutamaan. Kemudian sunnahnya an yakuna yawman kamilan wal afdal dhammul lailati ilal yawm. Nah, bahwasanya dianjurkan sehari penuh. Gimana caranya? Dari malam terus berjalan sampai pagi sampai terbenam. Ya, dhammul lailati. Afdalnya gimana? Dhammul lailati ilal yawm. Jadi kita mulai dari malam hari, terus i'tikaf sampai pagi, terus lanjut siang, terus sore sampai terbenam. Itu afdal. Begitu yang disebut yauman kamilan. Yang ketiga an yakuna shaiman, itu dia. An yakuna shaiman. Afdalnya bahwa ketika lagi i'tikaf itu posisi dia berpuasa. Yang keempat, an yukthir minad du'a wa dzikri wal ibadah. Itu i'tikaf afdal begitu, bukan tidur aja. Nah, di i'tikaf ngapain? Tidur pagi, tidur siang, bawa bantal. Bantal udah banyak ilernya. Begitu aja, ya kan? Enggak. Atau dibawa bantal sama handphone. Nggak ada ibadah, zikir banyakin macam-macam. Begitu. Makanya kata guru Ustadz itu Habib Salim Syatri, beliau katakan orang dulu di Mekah itu mereka dari awal Ramadan. Di Masjidil Haram itu dari awal Ramadan i'tikaf terus sampai kapan? Keluar dari masjid itu pas setelah pulang Idul Fitri. Buntelannya banyak banget, buntelan. Pulang ke rumahnya. Dari awal Ramadan sampai, nah apalagi kita sekarang rezeki Masya Allah banjir numplek di masjid. Entar ada takjil beda, entar sahurnya beda, entar orang-orang warga ngasih-ngasih. Itu berkah, ya.
Fokusin jadi maksudnya untuk ibadah. Nah, kalian begitu, dikit lagi kan ini tinggal beberapa jam lagi. Ada waktu cari masjid sekitar, apalagi masjid ya jami. Tuh, duduk situ. Usahakan pagi, siang, sore, malam, atur paginya, siangnya, sore. Dan yang keempat, an yatrukal makruhati wal lagwa. Wal lagwa tu ma'tuf al makruhat. Bahwasanya dia tinggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan sesuatu yang tidak manfaat. Dan yang keenam, nah ini penting, an yanzurahu, yang kemarin nih Ustaz Ta'lik ya, Ustaz Talkin buat kalian itu, bahwasanya dinazarkan agar mendapatkan pahala jadi bukan sekedar nawaitu sunanal i'tikaf atau nawaitu sunnatal i'tikaf, nggak begitu. Tapi kita niatkan dulu nazar kepada Allah, baru kita niat. Ntar kita baca. Untuk apa? Liyutsaba alaihi, agar didapatkan atas orang itu tsawabal fardhi, pahala wajib. Ta'liq nomor 1, wa tajibu niyatul fardhiyah in nazarahu fayaqul. Pertama dia ngomong gini, lillahi alayya. Atau nggak ngomong lillahi, dia ngomong nazartu an a'takifa fi hadzal masjidi muddata iqamati hadhihi fihi. Nah itu. Jadi dinazarin dulu pada Allah. Kemudian summa yanwihi. Kemudian dia niatkan. Fayaqulu, kemudian dikata, baru dia ngomong nih. Nawaitul i'tikafal manzur. Kan tadi dia ngomong nazar. Aku niat yang dinazarkan tadi. Au fardul i'tikaf. Atau aku niat fardul lu dapat pahala wajib tuh. Iya. Kalau 1 menit itu yang kemarin, mani atakafa fawaqana qatin faka'annama a'taqa nasamatan. Yang kemarin tuh hadisnya. Siapa orang yang beritikaf sekedar memerah susu saja sebentar, ya, maka seperti dia membebaskan budak pahalanya. Itu kalau puasa, kalau niat sunnah. Gimana kalau niat wajib? Gimana kalau di puasa? Gimana kalau di bulan suci? Itu berkali-kali lipat. Mudha'af semuanya. Gitu ya. Kama qala sahabu zubat sunnah wa inna ma yasu inna wa bil masjidi bi muslimin ba'da an sawa laulahzatan. Itu dia. Wa sunnah yuman yakmulu. Sunnah. Itu dikasih tuh para tulis satu. Sunnah wa inna ma yasihu inna wa bil masjidil muslimu ba'daan labasa ba'daan waqafa laulahzatan, sekalipun sebentar, wa sunna yoman yakmulu wa jami'un, sunnahnya di masjid ya, wa bisyami afdalu, dan dengan puasa itu lebih utama. Masail fi niyyal i'tikaf ini terakhir, insyaallah pada pertemuan berikut kita hatamkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna